Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Rabu 29 Januari 2025 bersama saya Lukman Hakim Storus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi aktualnya hari ini yang bertepatan dengan Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Dan berikut informasi selengkapnya. Ya, saudara, ribuan warga Tionghoa di Kota Tebing Tinggi melakukan ritual sembahyang di malam pergantian Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili. Besar harapan Tahun Baru Imlek dengan siu ular kayu membawa berkah dan harapan yang lebih baik lagi. Dari pantauan TVRI di lokasi Vihara Mahadana Kota Tebing Tinggi, ribuan warga keturunan Tionghoa yang beragama Buddha memadati vihara tersebut. Ibadah ritual Imlek dilakukan di malam pergantian tahun tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat di sejumlah lokasi yang ada di vihara. Untuk memulai ibadah, umat Buddha melakukan pembakaran dupa dan lilin. Salah seorang umat Buddha, Supriyadi Wijaya, yang datang ke vihara tepat di malam pergantian tahun mengatakan kedatangannya untuk melakukan ibadah Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili dengan berdoa dan berharap agar usaha, kesehatan dan upaya yang dilakukan ke depan jauh lebih baik dan lancar. Apalah, senang lihatnya masih rakyat masih mau ikut sembahyang di sini juga. Dan ini vihara ini pun udah lama juga. Harapannya gimana, Bang? Harapan di tahun ini ya baguslah, rezeki pun lancar semua. Ketua Pengurus Vihara Mahadana Robin mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat, TNI, Polri, dan Pemko Tebing Tinggi yang telah membantu kelancaran perayaan Tahun Baru Imlek ini. Kiranya di Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili membawa kedamaian di Indonesia dan khususnya di Kota Tebing Tinggi. Jadi malam ini merupakan malam untuk menyambut Hari Raya Imlek, yang kegiatannya kita di sini ada acara ritual sembahyang dan acara barongsai. Akhir kata saya mengucapkan Kong Si Fa Cai, Xing Nian Kuai Le, Wan Se Ru Yi. Sementara itu, Wali Kota Tebing Tinggi terpilih Irdian Saragi menyaksikan malam pergantian tahun Imlek di Vihara Mahadana Kota Tebing Tinggi. Irdian Saragi mengatakan kebebasan beragama harus tetap dijaga sehingga menjadikan Tebing Tinggi sebagai kota yang menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Wali Kota terpilih periode 2025-2030 Irdian Saragi menyaksikan warga keturunan Tionghoa yang beragama Buddha tampak bahagia mengikuti serangkaian hiburan dalam menunggu malam pergantian tahun Imlek. Hiburan barongsai salah satu tradisi umat Buddha yang terus dipelihara dari zaman ke zaman. Hal tersebut jika tidak dirawat dan dijamin oleh pemerintah, maka kegiatan ini tidak dapat dinikmati oleh masyarakat. Oleh karena itu, selaku Wali Kota terpilih, hal-hal keagamaan di Kota Tebing Tinggi harus didukung dan dijaga. Meski di Kota Tebing Tinggi terdapat beragam agama, seperti agama Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu, tetap satu untuk Indonesia. Pada kesempatan tersebut, Irdian tampak mengikuti proses barongsai. Menurut kepercayaan agama Buddha, hal tersebut dilakukan untuk menolak bala dan memberikan keberuntungan. Di akhir kunjungannya menyampaikan selamat Hari Raya Imlek untuk warga masyarakat Buddha yang ada di Kota Tebing Tinggi untuk saling mendukung program pemerintah membawa Kota Tebing Tinggi lebih maju dan damai. Malam ini kita hadir di Vihara Mahadana dalam juga meninjau menyambut Imlek tahun 2025, yang mana kita ketahui juga ini merupakan hari raya umat Buddha yang ada di Kota Tebing Tinggi. Harapan saya kepada seluruh umat Buddha yang merayakannya, semoga selalu diberi harapan, kebahagiaan, keberuntungan, serta sehat panjang umur selalu. Vihara Setia Buddha Binjai menggelar perayaan malam Tahun Baru Imlek 2025 dengan meriah. Selain menggelar berbagai rangkaian ibadah dan doa bersama, Vihara Setia Buddha Kelurahan Pekan Binjai juga menggelar pesta kembang api tepat pada pukul 00 tengah malam.
Sejak sore hari, Vihara Setia Buddha sudah ramai didatangi warga etnis Tionghoa yang ingin melaksanakan ibadah sembahyang. Satu persatu dari mereka tampak membakar dupa serta lilin sembari memanjatkan doa di depan altar sembahyang. Vihara Setia Buddha sudah berdiri sejak tahun 1885, menjadikan vihara ini sebagai kelenteng tertua di kota Binjai dan juga masuk sebagai salah satu cagar budaya. Dalam perayaan malam tahun baru Imlek 2025 di Vihara Setia Buddha turut dihadiri Wali Kota Binjai Haji Amir Hamzah yang datang bersama rombongan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam sambutannya, Amir Hamzah mengatakan Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Beliau berharap agar perayaan Imlek ini dapat dijadikan momentum untuk introspeksi diri, mengoreksi perjalanan tahun lalu, dan merencanakan tahun berjalan selanjutnya. Amir Hamzah menyampaikan kepada seluruh warga etnis Tionghoa kiranya dapat sehati dan sepemikiran dalam mewujudkan visi misi Pemko Binjai serta menjaga kerukunan antar umat beragama di kota Binjai. Sementara itu, pengurus Vihara Setia Buddha Binjai Sugiarto menyampaikan Tahun Baru Imlek merupakan perayaan terpenting bagi masyarakat Tionghoa. Perayaan ini memiliki banyak tradisi seperti menyalakan kembang api, makan makanan khusus, dan memberikan hadiah kepada anggota keluarga dan teman-teman. Atas nama Yayasan Vihara Setia Buddha mengucapkan harapan-harapan bahwa di tahun ular tahun 2025 ini lebih berbahagia, lebih sukses, berhasil untuk kedepannya. Masyarakat etnis Tionghoa Kota Sibolga berdoa bersama dengan penuh hikmat pada perayaan Imlek tahun 2025 atau 2576 Kongzili di Vihara Avalokitesvara Kota Sibolga. Pada perayaan Imlek tahun ini, masyarakat etnis Tionghoa Kota Sibolga selain mengikuti ritual doa bersama, juga dimanfaatkan sebagai momen penting untuk bersilaturahmi dan sekaligus menjaga kelestarian budaya leluhur. Sedangkan dalam doa yang dipanjatkan pada saat ibadah bersama, masyarakat etnis Tionghoa Kota Sibolga tetap berharap agar pada tahun baru Imlek 2025 mereka tetap diberi kemudahan rezeki dan kesehatan sehingga dapat menjalankan rutinitas sehari-hari tanpa adanya kendala. Selain menggelar ibadah sembahyang, pengurus Vihara Avalokitesvara Kota Sibolga pada perayaan Imlek tahun ini juga berbagi angpau kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah sembahyang di vihara tersebut. Pada perayaan Imlek 2025 ini, pengurus Vihara Avalokitesvara memberikan pesan kepada masyarakat etnis Tionghoa supaya perayaan Imlek dilaksanakan dengan penuh kesederhanaan dan tetap menjaga toleransi antar umat beragama di kota Sibolga. Pengurus majelis dan pengurus yayasan menghimbau kepada masyarakat umat Buddha Kota Sibolga dan etnis Tionghoa khususnya untuk merayakan perayaan Imlek ini secara sederhana dan penuh dengan kekeluargaan. Warga Tionghoa di Kabupaten Asan, Sumatera Utara merayakan Tahun Baru Imlek 2025 dengan penuh semangat dan harapan. Sejak Rabu pagi, warga Tionghoa mendatangi kelenteng Hok Hien Tien, Kisaran. Kedatangan mereka bersama keluarga untuk melaksanakan sembahyang dan membakar dupa serta memanjatkan doa. Ketua Harian Kelenteng Hok Hien Tien, Gunawan, mengatakan sembahyang Xinjia merupakan ritual tradisi yang dilakukan umat Tridharma dalam rangka menyambut Tahun Baru Imlek yang bertujuan menghormati arwah para leluhur serta memanjatkan doa syukur dan harapan baik. Untuk tahun yang akan datang, meski ada kesan berbeda pelaksanaan ritual sembahyang Xinjia di kelenteng ini dibanding beberapa tahun silam, sebelumnya sembahyang Imlek dilakukan secara bersama, kini pelaksanaan dilakukan sendiri-sendiri. Menurutnya, tidak hanya kelenteng, ritual sembahyang juga bisa dilakukan di rumah. Mereka mengharapkan di Tahun Baru Ular ini agar semua warga Indonesia, terutama Asahan, diberikan keselamatan, keberkahan, dan dijauhkan dari musibah serta dilancarkan segala rezekinya. Tahun Baru Ular Kayu. Semoga warga Asahan dan sekitarnya sehat selalu dan murah rezeki, diberikan kekuatan dan ketabahan. Semoga semua permohonan dan doanya dikabulkan. Kegiatan hari apa aja, Bang? Kegiatan ini hari pertama berjamaah datang beribadah.
berbondong-bondong beribadah. Sementara itu, warga Tionghoa juga memadati Vihara Hian Tian Sang Te, Kota Kisaran untuk melaksanakan sembahyang saat perayaan Tahun Baru Imlek. Seperti terlihat di Vihara Hian Tian Sang Te atau yang lebih dikenal dengan Kelenteng Pintu 12 di Jalan Panglima Polem, Kisaran, ratusan warga Tionghoa datang silih berganti sejak pagi hari. Mereka dengan hikmat melaksanakan sembahyang sebagai wujud syukur sembari membacatkan doa kepada Sang Pencipta. Warga yang melaksanakan sembahyang di vihara ini tidak hanya berasal dari kota Kisaran. Kevin misalnya sengaja pulang dari perantauan di Jakarta untuk merayakan Imlek bersama keluarga di kota Kisaran. Menurut Kevin, momen Tahun Baru Imlek adalah saatnya untuk berkumpul dengan seluruh keluarga. Ia berharap Tahun Baru Imlek kali ini lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kan Imlek itu ajang untuk kita kumpul keluarga kan setahun sekali, jadi kita orang-orang jauh itu pasti diusahakan pulanglah ke rumah gitu, jadi bisa kumpul sama keluarga, bisa sharing-sharing soal kehidupan selama setahun kebelakang. Harapan ke depan bagaimana nih di tahun luar ini? Ya harapannya sih gak muluk-muluk ya, tentunya kita maunya semuanya dalam kehidupan kita berjalan lancar gitu. Apa yang dilakukan itu dapat nikmat lah dari yang di atas gitu ya, jadi semua yang dilakukan itu lancar, bisa mendapatkan hasil terbaik juga. Umat Konghucu di Kecamatan Tanjung Merawa menggelar prosesi ibadah malam rangkaian Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili di Kelenteng Kelurahan Pekan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang pada Selasa malam. Dalam ibadah ini, umat Konghucu memanjatkan syukur kepada Tuhan atas segala berkat pada tahun lalu dan memanjatkan doa serta harapan di tahun baru 2576. Ketua Locu atau Ketua Seksi Sembayang Effendi atau Ako mengatakan dalam menyambut Tahun Baru Imlek, umat Konghucu diingatkan agar menjadi lebih baik bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan negara. Intinya umat diingatkan untuk introspeksi diri supaya menjadi pribadi yang lebih baik di tahun baru. Sementara untuk proses sembahyang diawali oleh ketua dan pengurus kelenteng, selanjutnya diikuti seluruh anggota. Usai sembahyang, pengurus berbagi angpau kepada anggota ataupun warga yang membutuhkan. Kita menyambut Imlek ini untuk dapat berkah kepada semua masyarakat, aman, sentosa, dan berbahagia. Itulah dia. Ini adat ini kan adat tradisi umat Konghucu untuk menyambut Imlek. Bukan, ini ketua dulu yang sembahyang. Nanti selanjutnya umat-umat sampai besok lah sembahyangnya. Mau pagi, mau malam itu bebas dia. Sementara itu, Sekjen Yayasan Sosial Sentana Abadi Tanjung Merawa, Mahardika Acing mengatakan sembahyang yang dilakukan di kelenteng ini adalah tradisi yang sudah dilakukan secara turun-temurun. Ia sendiri tidak melakukan sembahyang karena baru kemalangan. Kita ada seksi sembahyang, ada ketuanya. Ketuanya duluan yang melakukan sembahyang duluan, baru diikutin oleh masyarakat Tanjung Merawa. Saya mewakili dari Yayasan Sentana Abadi Tanjung Merawa mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2025. Selesai sembahyang pukul 24 waktu Indonesia Barat, umat Konghucu membunyikan petasan dan menyalakan kembang api sebagai bentuk kegembiraan menyambut Tahun Baru Imlek, sekaligus simbol mengusir roh jahat dan dijauhkan dari segala hal yang buruk di Tahun Baru. Beragam informasi aktual lainnya akan kami sampaikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, Forum Pimpinan Komunikasi Daerah atau Forkopimda Labuan Batu melakukan patroli pada malam pergantian Tahun Baru Imlek di beberapa lokasi rumah ibadah vihara dan kelenteng etnis Tionghoa. Satu persatu vihara dan kelenteng di seputar kota Rantau Prapat dikunjungi oleh Forkopimda. Salah satunya seperti yang terlihat di Vihara Asrama Arya Sangha Bodhisatya yang berada di Jalan Adam Malik Bypass, Sumatera Utara.
Patroli tersebut bertujuan untuk memastikan kegiatan ibadah malam Tahun Baru Imlek 2576 etnis Tionghoa berjalan aman dan lancar. Salah seorang warga etnis Tionghoa, Sujian Acan, mengucapkan terima kasih atas partisipasi dan dukungan Forkopimda kepada etnis Tionghoa yang telah mengunjungi semua vihara dan kelenteng yang ada di Rantau Prapat. Dirinya berharap Tahun Baru Imlek dapat berjalan aman, sukses dan tentram. Sementara itu, Kapolres Labuan Batu AKBP Benhard Malau menyebutkan terdapat 25 rumah ibadah etnis Tionghoa di wilayah hukumnya. Untuk memastikan keamanan di rumah-rumah ibadah tersebut, pihaknya telah menyiagakan 150 personel gabungan. Sementara itu, sebanyak 138 personil Polres Binjai diturunkan untuk mengamankan perayaan Hari Raya Imlek 2025 di seluruh vihara atau rumah ibadah yang berada di wilayah hukumnya. Hal itu ditandai dengan melakukan apel kesiapan dalam rangka pengamanan Imlek 2025 di Mapolres Binjai. Pelaksanaan apel kesiapan pengamanan Imlek 2025 dipimpin Kapolres Binjai AKBP Bambang C. Utomo yang diwakili oleh Wakal Polres Kompol RD Firman. Meski di bawah guyuran hujan deras, namun prosesi pelaksanaan apel kesiapan tetap berlangsung dengan diikuti seluruh personil Polres Binjai. Dalam sambutannya, Wakapolres menekankan kepada setiap personil yang terlibat langsung sebagai pengamanan perayaan Imlek agar terlebih dahulu melakukan sterilisasi terhadap rumah ibadah vihara, baik di dalam ruangan maupun di sekitarnya. Lebih lanjut, ia meminta para personil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dengan tetap mengutamakan keselamatan diri pada saat melaksanakan pengamanan. Wakapolres berpesan untuk tetap melakukan koordinasi dan kerjasama bersama tokoh agama dan melibatkan beberapa pihak untuk membantu Polri. Pengamanan dilakukan di beberapa titik, yakni 19 vihara yang ada di wilayah hukum Polres Binjai. Untuk melaksanakan pengamanan di Polres Binjai yang mengamankan 19 kelenteng atau tempat ibadah Hari Raya Imlek, kita turunkan ke 138 personil untuk dibagi di 19 TKP, namun demikian 19 kelenteng. Namun demikian kita tetap juga para PJU, Bapak Kapolres dalam hal ini dikendalikan untuk melaksanakan patroli bersama. Kapolres Tebing Tinggi bersama pejabat utama Mapolres mengunjungi Vihara Mahadana yang merupakan salah satu vihara tertua di Kota Tebing Tinggi untuk memastikan situasi dan keamanan malam perayaan Imlek berjalan dengan lancar dan aman. Personil gabungan dari Mapolres, TNI, dan Satpol PP Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu melakukan sterilisasi di lokasi vihara sebelum dilakukannya ritual ibadah Tahun Baru Imlek. Kapolres dan pejabat utama Kota Tebing Tinggi sebelum ritual malam pergantian tahun sudah mengunjungi Vihara Mahadana untuk memastikan situasi keamanan perayaan Imlek berjalan aman dan lancar. Pada PAM Imlek 2025, Ibda Terlaksana Sembiring mengatakan saat ini situasi keamanan di lokasi vihara terpantau kondusif. Sementara untuk hal-hal yang mencurigakan tetap dipantau agar tidak mengganggu kekusukan jalannya ibadah. Dikatakan personil gabungan tetap disiagakan dari malam tahun baru hingga puncak perayaan Imlek di pagi hari. Sejumlah jemaah tampak melakukan ritual pembakaran dupa, berdoa dengan harapan di Tahun Baru Imlek 2576 Kongzili ini mereka dapat hidup dengan tenang dan lebih sukses ke depannya. Dalam rangka mengamankan malam Tahun Baru Imlek 2025, Polres Labuan Batu menyiagakan ratusan personil gabungan di 25 rumah ibadah dan fasilitas-fasilitas umum yang tersebar di 2 kabupaten, bertempat di lapangan apel Mapolres Labuan Batu Selasa sore. Untuk memastikan pengamanan perayaan Imlek tahun 2025 berjalan aman dan lancar, Polres Labuan Batu menyiagakan 150 personel gabungan yang akan ditempatkan di 25 rumah ibadah seperti vihara dan kelenteng yang tersebar di 2 kabupaten. Selain terdapat 15 rumah ibadah di Labuan Batu dan 10 lainnya berada di Labuan Batu Utara, fasilitas umum seperti pusat-pusat pembelanjaan dan lokasi wisata juga menjadi prioritas pengamanan pihak kepolisian sepanjang libur Imlek.
Wakapolres Labuan Batu Kompol Henry Matondang menyebut untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat khususnya warga Tionghoa yang melaksanakan ibadah, pihaknya menempatkan personil di rumah-rumah ibadah seperti vihara dan kelenteng. Selain itu, pusat keramaian seperti lokasi perbelanjaan, stasiun kereta api, dan objek wisata juga menjadi prioritas. Kita dalam pelaksanaan pengamanan dibantu oleh dari Dinas Perhubungan dan dari Dinas Satpol PP. Jadi untuk pengamanan yang dilaksanakan, yang pertama tadi kita sudah menggelar seluruh personil untuk menempati tempat-tempat ibadah, itu seperti vihara, kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan patroli dalam rangka kenyamanan masyarakat di pusat-pusat pasar perbelanjaan, kemudian dilaksanakan juga patroli presisi yang dilaksanakan oleh Polres Labuan Batu. Pada perayaan Imlek tahun 2025, masyarakat dihimbau untuk bersama menjaga Kamtibmas dan meningkatkan toleransi beragama agar perayaan Imlek dapat berjalan aman dan lancar. Saudara, perayaan Imlek disambut antusias oleh warga Tionghoa di Sumatera Utara. Untuk mengetahui bagaimana warga Tionghoa memaknai perayaan Imlek, kita ikuti dialog reporter Audra Andari Olinka bersama Ketua DPW Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Sumatera Utara, Bobby Christian Lim. Halo pemirsa, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda dalam keadaan menyenangkan. Dan saya juga mengucapkan selamat merayakan Imlek bagi Anda yang merayakannya. Gong Sifat Cai. Nah pemirsa, untuk mengetahui bagaimana perayaan Imlek itu sendiri, kita penasaran ya? Nah untuk mengetahuinya kita akan berbincang-bincang dengan salah satu tokoh pemuda Tionghoa Sumatera Utara, sekaligus sebagai Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia Sumatera Utara. Halo Ko Bobby. Halo. Gong Siface, Kyonghi, bener ya kok ya ucapannya? Kyonghi, bener ya, Kyonghi. Nah kok saya ingin berbincang-bincang sendiri nih dengan Koko Lim, bagaimana warga Tionghoa khususnya yang ada di Sumatera Utara dalam memaknai perayaan Imlek itu sendiri kok? Iya, jadi masyarakat Tionghoa khususnya di Sumatera Utara ini biasanya dan secara umumnya memang masyarakat Tionghoa menyambut Imlek ini semuanya memiliki tradisi itu berkumpul bersama. Jadi sebelum Imlek di hari pertama, bulan pertama yang konon dulunya itu menandai awal daripada musim semi. Jadi awal daripada musim yang baik untuk pertanian ya. Jadi kalau boleh saya cerita sedikit sejarahnya, dulu awalnya itu ada suatu desa yang mana selalu dihantui atau didatangi oleh monster yang namanya Nien. Ya, monster ini konon selalu memangsa yang namanya ternak warga masyarakat ya, dan bahkan ada yang menjadi korban di masyarakat. Sehingga pada suatu hari warga melihat monster Nien ini pernah dia lari ketakutan pada saat melihat si anak kecil berpakaian warna merah. Jadi monster Nien ini selalu muncul di awal tahun di bulan 1 ini. Gitu. Itu kenapa jadi, Imlek identik dengan warna merah ya kok ya? Identiknya Imlek itu pakai merah. Kemudian monster Nien ini juga mereka mengusirnya dengan bunyi petasan ya, suara petasan yang keras itu membuat takut monster Nien. Sehingga memang begitu mendekati Imlek di hari pertama, di bulan pertama, warga biasanya sudah mulai berkumpul. Itu juga yang dilakukan oleh masyarakat Tionghoa sampai dengan sekarang. Jadi sebelum Imlek itu, di malamnya sebelum Imlek namanya Sacapme. Sacapme itu adalah keluarga berkumpul bersama dan makan bersama. Jadi kebersamaan itu untuk kemudian menyambut besoknya sebagai hari perayaan Imlek. Jadi di sanalah kemudian bisa berkumpul bersama, merahnya dari yang baju merah dengan sejarah yang tadi, seperti itu. Oke, baik. Nah, Ko Bobby, untuk setiap perayaan Imlek sendiri untuk sembayangnya itu apa saja yang biasa dilakukan ya Ko ya? Oke, jadi perayaan Imlek sendiri sebenarnya lebih ini ya,
mayoritas atau kita boleh katakan sebenarnya lebih kepada mayoritas agama Konghucu. Jadi pembawaan daripada agama Konghucu ini bersembayang ke dewa-dewa. Namun dewa yang memang secara khusus itu ya tentu dewa langit yang pada saat sekarang ini menurut kepercayaannya semua dewa ya di masa tertentu contohnya mereka sedang berkumpul di langit ya dan nantinya ada hari di mana mereka akan turun kembali ya ke masing-masing sehingga dewa itu tergantung ya masing-masing daripada agama Konghucu itu sendiri untuk bersembahyang seperti itu. Jadi tentunya sembahyang untuk mengawali tahun baru ini yang di Tiongkok ya dulunya itu identik karena pertanian memasuki masa pertanian maka doa-doa tentu menjadi lebih sejahtera, menjadi lebih subur yang dalam arti itu bisa menjadi lebih sukses ke depan. Jadi lebih seperti itu doa. Nah untuk perayaan Imlek itu sendiri ya Ko Bobi itu identik dengan perayaan apa aja tuh ya Ko ya? Oke, jadi perayaan Imlek kalau kita ini ya dari sejarahnya memang ada beberapa yang sering menjadi satu tradisi ya. Yang pertama yang paling sering adalah bertukar angpau. Ya, angpau ya, angpau bertukar itu, ya, kok ya, bukan bertukar. salah satu memberi ya, tapi saling bertukar ya. Tergantung. Ini angpau ini diberikan oleh yang biasanya yang sudah berkeluarga, ya, yang sudah berkeluarga, kemudian diberikan kepada orang yang lebih usianya lebih muda yang belum berkeluarga. Termasuklah misalnya bertukar itu antara lain misalnya antara dua keluarga. Yang keluarga satu ada anak, yang keluarga satu juga ada anak, maka keluarga yang satu akan memberikan ke anaknya, nanti keluarga yang satunya lagi akan kembali memberikan angpau yang lain ke anak yang lain. Jadi angpau itu juga adalah simbol ya, yang merah simbol kemakmuran. Di dalamnya ada doa ya, ada nilai angka yang memang bukan dari sana dinilai, tetapi ada doa di sana. Makanya biasanya dibarengi dengan ucapan kongsi fa cai. Jadi kongsi fa cai itu perayaan selamat, ucapan selamat yang kemudian ada doa untuk supaya lebih sejahtera, supaya lebih makmur di dalam. Jadi kongsi fa cai, diberikanlah angpau tersebut. Jadi angpau itu bukan hanya untuk anak-anak, juga kepada yang lebih muda. Jadi kadang ada yang masih belum menikah, tetapi sudah berumur juga kadang ya juga diberikan seperti itu sahabatnya. Nah kok sambil kita lanjut ngobrol, boleh sambil keliling boleh kok? Ayo silakan. Boleh. Nah kok masih bahas soal angpau itu tadi, saya masih sedikit penasaran. Untuk angpau itu sendiri wajib atau tidak ya kok ya dalam perayaan Imlek? Dalam perayaan Imlek sebenarnya makanya makna daripada angpau itu sendiri tadi itu lebih kepada pemberian doa ya. Jadi tidak adalah seharus wajib, tetapi dalam pemberiannya itu di dalamnya terkandung doa, sehingga bagi yang mungkin ya merasa bahwa saya sudah berkeluarga, tetapi mungkin dalam keadaan ekonominya belum mampu untuk memberikan nilai yang begitu besar atau nilai. Jadi tidak ada di dalam nilai itu, tergantung masing-masing. Yang paling penting sebenarnya kadang orang bilang itu yang paling penting itu doanya, sehingga kalaupun di dalamnya hanya sekedarnya saja, maka itu juga tidak menjadi masalah ya. Apalagi misalnya yang memang kurang mampu tetapi memiliki keinginan untuk memberikan, silakan memberikan angpau dibarengi dengan doa. Jadi sebenarnya yang paling penting daripada esensi angpau tersebut, amplop merah ya, angpau tersebut itu itu wajib merah juga tuh kok? Angpau itu namanya angpau wajib merah, karena merah selain sejarahnya yang tadi untuk mengusir monster Nian tadi, merah itu di tradisi Tionghoa itu lebih melambangkan kepada ini ya, kesuksesan, lebih melambangkan kepada kemakmuran dan kesejahteraan seperti itu. Jadi kalau kita memberikan merah ya,
maka kita mendoakan orang yang kita berikan itu lebih sejahtera. Nah, untuk Imlek sendiri itu juga identik dengan sio. Nah, untuk di Imlek tahun ini, sionya apa tuh ya, ya? Iya, untuk tahun 2025 ini ular kayu. Ular kayu. Nah, itu pemirsa, sionya ular kayu. Tuh. Iya, jadi ular kayu ini sendiri menurut ceritanya karena dari kayu, maka diharapkan tahun 2025 ini bisa bertumbuh, ya, bisa bertumbuh seperti kayu. Kemudian tentu banyak berkreativitas karena kayu itu bisa bertumbuh dengan bermacam bentuk, ya. Jadi memang tahun 2025 ini ular kayu, secara optimisnya kita berharap ada pertumbuhan yang baik. Nah, baik kita sambil keliling lagi boleh ya, ya. Nah, untuk sejauh ini ya, apa harapan Bobby agar Indonesia lebih maju lagi dengan keberagaman di masyarakatnya, Kalau kita berbicara keberagaman, tentu di Sumatera Utara kita sendiri juga sudah sangat terasa perayaan Imleknya. Masyarakat itu sudah tidak lagi, ini adalah milik budaya tertentu, sehingga waktu perayaan itu mereka enggak, ya, karena pada prinsipnya sebenarnya perayaan Imlek itu suatu budaya yang bukan melihat daripada keagamaannya. Contohnya, kita termasuk suku Tionghoa yang kadang agamanya juga beragam, sehingga ya kalau dia suku Tionghoa, agamanya Nasrani, agamanya misalnya Islam, ya, dia berjilbab tapi keturunan Tionghoa, bahkan ya dia akan merayakan Imlek seperti itu. Dia akan kumpul bersama keluarga, saudara, makan bersama gitu. Bahkan perayaan Imlek ini sampai dengan nantinya berakhir di Cap Gome. Cap Gome. Nah, itu kapan tuh ya, ya? Biasanya 15 hari setelah Imlek. Nah, baik terakhir harapan Bobby Lim untuk Imlek di tahun 2025 dengan sio ular kayu. Benar ya, ya? Harapannya Tentu terima kasih. Tentu harapannya di tahun 2025 dengan sio ular kayu ini, ya, seperti tadi, supaya masyarakat kita, ya, dan terkhusus mungkin negara kita Indonesia tercinta ini, ya, bisa semakin bertumbuh, ya, di kancah internasional. Tentu dengan harapan yang bukan hanya di nasional tetapi bisa ke internasional, ya. Jadi harapannya mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Bobby Lim atas waktunya. Semoga kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Gong Sifa Ceko. Gong Sifa. Kyonghi. Nah, pemirsa, ternyata seru sekali ya perayaan Imlek yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Sumatera Utara. Semoga keberagaman yang ada di Indonesia bisa jauh lebih maju lagi. Kyonghi, sampai bertemu di episode selanjutnya. Pedagang burung pipit menanti pembeli di depan kelenteng Pak Tihuko, Jalan Sunggal, Medan kemarin. Pedagang burung pipit mengaku ritual melepas burung pipit tidak ramai seperti Imlek tahun lalu. Sejak zaman dahulu, Apanik telah berjualan burung bermodalkan kandang bersekat-sekat berukuran 1 kali 1 meter. Pria berumur 72 tahun ini menjajakan berbagai jenis burung, diantaranya jalak, balam, perkutut, dan burung pipit. Berbagai jenis burung ini dijual mulai harga Rp150.000 hingga Rp400.000 per ekor. Agar dagangannya terjual, ia mendatangi vihara dan kelenteng, menunggu warga Tionghoa yang akan melakukan ritual melepas burung pipit. Untuk ritual melepas burung yang telah menjadi tradisi warga Tionghoa, Apanik menjual burung pipit seharga Rp4.000 per ekor. Sebagian besar warga Tionghoa meyakini tradisi melepas burung pipit saat Imlek sebagai simbol membuang sial dan membawa keberuntungan. Menurut Apanik, ritual melepas burung pipit tidak seramai dengan Imlek tahun lalu. Tahun ini ramai nggak, Pak? Kurang. Sepi, Pak, ya? Ya kurang. Nggak. Orang semua banyak. Udah gak apalah istilahnya, agak goyang lah. Apa pengaruhnya itu, Pak? Sebabnya?
Ya kita kan kurang tahu ya, memang Perekonomian. duitnya lah. Oh iya. Duit. Sejak keberadaan etnis Tionghoa di kota Medan ternyata telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Selain kisah Chong Afi yang terkenal, kisah Pekong Lima juga tidak kalah seru dalam menambah wawasan. Berbicara jejak keberadaan etnis Tionghoa di kota Medan, pastilah tidak asing dengan kisah sejarah situs kota Cina di kawasan Medan Labuhan hingga Chong Afi, yakni saudagar kaya raya yang dikisahkan turut andil dalam pembangunan kota Medan beberapa tahun silam. Jejak peninggalan Chong Afi berupa rumahnya yang terletak di jantung kota Medan, yakni kawasan Kesawan atau Jalan Jenderal Ahmad Yani. Namun tidak banyak yang tahu bahwa jejak keberadaan etnis Tionghoa di kota Medan juga ada pada kisah Pekong Lima yang kini menjadi tempat sembahyang umat Tionghoa di kawasan Jalan Sutomo, kota Medan. Di balik vihara yang terlihat cukup sederhana ini, ternyata menyimpan kisah yang cukup pedih pada etnis Tionghoa di zaman pra-kemerdekaan. Hingga kini belum ada sejarawan yang secara detail meneliti kisah tersebut. Meskipun demikian, kisah Pekong Lima terbagi menjadi dua versi. Yang pertama, kelima pemuda Hokkiao etnis Tionghoa ini dikisahkan dibunuh dengan cara mengenaskan oleh tentara Jepang dan jasadnya dibiarkan membusuk di kawasan Kesawan. Namun kepala kelima pemuda ini dikuburkan di belakang vihara Pekong Lima ini. Sementara versi lain menyebutkan bahwa kelima pemuda Tionghoa ini menerima hukuman gantung dari pemerintah Jepang saat itu karena telah membunuh mandor tempat mereka bekerja. Kini vihara Pekong Lima ini dijadikan tempat sembahyang umat Tionghoa meski dalam keadaan yang kurang terawat. Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran menyambut Isra Mi'raj 1446 Hijriah sekaligus mendengarkan tausiah umum dari Ustadz Adillah Putri dari Kota Medan. Acara yang bertajuk Tausiah Umum memperingati perayaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah bertema memperkenalkan kepada masyarakat untuk mencintai hadis dan mentauladani akhlak Rasulullah. Ratusan masyarakat di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing, Natal menghadiri peringatan Isra Mi'raj yang digelar Pondok Pesantren Tahfiz Baitul Quran. Peringatan Isra Mi'raj ini diisi dengan tausiah umum oleh penceramah Adillah Putri dari Kota Medan. Adillah Putri merupakan peserta lomba ceramah yang meraih peringkat kedua di salah satu acara televisi swasta. Tausiah umum yang disampaikan Ustazah Adillah Putri mengingatkan perjalanan spiritual yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang berlanjut ke langit ketujuh atau Sidratul Muntaha yang bertemu dengan Allah di Baitul Maqmur. Dalam tausiah umum yang disampaikan Ustazah ini, sebagian masyarakat yang hadir ikut terharu dan tidak sedikit yang meneteskan air mata. Mengadakan Isra wal Mi'raj sekaligus tausiah umum untuk dengan tema memperkenalkan kepada masyarakat supaya mereka mencintai Al-Quran dan hadis dan juga menauladani akhlak-akhlak Rasulullah. Nah, dan itu sengaja kita undang penceramahnya itu dari Medan, namanya Adillah Putri SHMH. Antusias sekali mendengarkan tausiah beliau, sangat antusias dan sangat mendukung dengan ceramahnya, dan sampai ada juga sangat terharu, ya kan, ada yang juga sampai menangis dengan mendengarkan ceramah-ceramah beliau dan juga lantunan-lantunan anak-anak kita membaca Al-Quran. Kreativitas anak muda satu ini patut untuk mendapat apresiasi dan mendapat dukungan dari pemerintah serta dari berbagai pihak. Meski tinggal di desa terpencil dan berbatasan dengan hutan lindung, namun semangat anak muda ini berhasil menciptakan pesawat udara. Adalah Carlos Sitepu, warga desa Adin Tengah, Kecamatan Salapian, Kabupaten Langkat. Meski berasal dari desa terpencil, namun sudah memberikan prestasi membanggakan bagi keluarga dan desanya. Di usianya masih 22 tahun, pemuda yang kini masih kuliah semester 6 di Politeknik Negeri Sumatera Utara berhasil membuat pesawat udara dengan memakai mesin dari kendaraan motor roda 2.
Pesawat jenis Tol dengan mesin 150 cc, kekuatan 18 tenaga kuda, dirancang dengan pengetahuan yang diperoleh dari membaca dan melihat cara membuat pesawat dari berbagai sumber informasi. Dibantu orang tuanya, pemuda penuh semangat ini merakit ulang, memasang sayap hingga berbentuk pesawat mini. Berbekal kegemarannya terhadap pesawat, sejak masih anak-anak, Carlos Sitepu akhirnya mewujudkan cita-citanya membuat pesawat dengan modal menjual hewan ternak. 20 juta rupiah hasil menjual hewan ternak kambing dipergunakan untuk membeli peralatan membuat pesawat udara. Hasilnya setelah 5 bulan merancang, pesawat Carlos berhasil membuat pesawat udara meski masih perlu ada perbaikan agar pesawat buatannya lebih sempurna. Membuat pesawat di desa terpencil tidak mudah dilakukan. Beberapa kali mencoba menerbangkan pesawat gagal terlaksana, mengingat landasan pacu pesawat yang tidak memadai, sehingga pesawat buatan anak desa terpencil ini masih perlu untuk tes terbang. Pesawat jenis Stool buatan saya berkapasitas mesin 150 cc, bertenaga kuda 18 horsepower. Untuk saat ini pesawatnya masih bisa berjalan gitu karena lapangan belum ada di sini. Tidak ada sponsor dana pribadi. Meski belum pernah mengudara karena tidak ada landasan pacu terbang, Carlos Sitepu yakin pesawatnya bisa mengudara jika ada pihak yang memberikan bantuan untuk menerbangkan pesawatnya. Para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Deli Serdang mengeluhkan naiknya harga minyak goreng yang terus terjadi. Bahkan sejumlah pengelola usaha memilih untuk tidak produksi lagi karena mahalnya harga minyak. Naiknya harga minyak goreng dinilai memberatkan pelaku usaha yang sangat bergantung pada minyak goreng sebagai bahan utama dalam memproduksi usaha mereka, seperti yang dikeluhkan Ibu Suryani, seorang pengusaha keripik ubi, pisang, dan kacang di Desa Serotan, Kecamatan Percut Setuan, Deli Serdang. Suryani mengungkapkan keresahannya terkait naiknya harga minyak goreng yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan harga makanan yang diproduksi. Biasanya harga minyak goreng curah satu jerigen dengan harga Rp370.000, namun sekarang sudah di atas Rp400.000. Harga ini cukup mahal bagi UMKM untuk usaha kecil menengah. Ia berharap pemerintah dapat memperhatikan kondisi ini agar UMKM tetap bisa bertahan. Naiknya biaya produksi akibat lonjakan harga minyak goreng menyebabkan mereka harus berpikir keras menjaga stabilitas usaha. Tanpa dukungan kebijakan yang membantu menekan harga bahan baku seperti minyak goreng, banyak UMKM beresiko akan gulung tikar. Jadi karena minyak terlalu naik ini macam mana lah, walaupun sulit, pendapatannya kurang kurang memadai gitu pendapatannya. Orang eceran, ketengan, bukan yang kiluan. Harapan saya ya pengen maju lah, kalau ada bantuan mohon dibantu gitulah. Dari pantauan di lapangan, naiknya harga minyak goreng terjadi sejak sebulan terakhir. Rata-rata naiknya sebesar Rp3.000 hingga Rp4.000 per liter. Harga minyak yang semakin mahal tidak hanya dirasakan di Desa Serotan, tetapi juga di berbagai wilayah lainnya di Kabupaten Deli Serdang. Dan berikut informasi perakiraan cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Kamis 30 Januari 2025. Halo Sobat BMKG, kembali bersama saya Nancy Nindi Tambunan, Prakirawan BMKG wilayah 1 Medan yang akan memberikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara untuk hari Kamis tanggal 30 Januari 2025. Dini hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Pagi hari diperkirakan berawan di seluruh wilayah Sumatera Utara. Untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan sedang berpotensi terjadi di wilayah Asahan, Dairi, Humbang Hasundutan, Kota Padang Sidempuan, Kota Sibolga, Kota Tanjung Balai, Labuan Batu Selatan, Labuhan Batu Utara, Mandailing Natal, Nias Utara, Padang Lawas Utara, Pakpak Barat, Samosir, Simalungun, Tapanuli Selatan, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Toba, dan sekitarnya.
Untuk malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan sedang hingga lebat disertai petir di sebagian wilayah Sumatera Utara, di mana hujan lebat disertai petir berpotensi terjadi di wilayah Dairi, Padang Lawas, dan sekitarnya. Suhu udara diperkirakan berkisar 14 sampai 33 derajat Celcius, kelembaban udara 71 sampai 99%. Angin bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan 3 sampai 11 km per jam. Untuk titik panas, berdasarkan pantauan tanggal 28 Januari 2025, tidak terdapat di wilayah Sumatera Utara. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di wilayah pantai timur, pantai barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Demikianlah informasi yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Gong Sifa Chai Senekwanle. Sampai jumpa.